Oke, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu senantiasa menolong kita, menopang kita. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada, saat kita memberikan diri kita berada di bawah, di dalam naungan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat kita mampu menjalani semuanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan mulai dengan pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah, siapa di tempat ini yang pernah punya masalah? Angkat tangannya. Waduh, ini jangan-jangan manusia penuh dengan masalah ini ya. Enggak ya, tapi tentunya semua pasti punya masalah. Bahkan mungkin nggak cuma pernah, atau sekarang mungkin lagi ngalami masalah ya. Kalau ini saya nggak tanya. Disimpan sendiri ya. Tapi saya percaya gitu, kita sebagai manusia, saat masih ada nafas yang keluar dari hidung kita, saat kita ini masih bisa bergerak, kita masih sadar, tentunya di dalam setiap kehidupan kita semua pernah mengalami masalah ya. Tadi, puji Tuhan, semua tangannya teracung gitu ya. Biasanya pertanyaannya cuma dua yang biasanya tangannya teracung. Kalau enggak semua punya masalah, dan yang kedua, siapa yang ingin masuk surga, angkat tangannya. Halo? Loh, enggak mau? Oh, saya mau gitu ya. Biasanya yang ngacung semua itu pertanyaannya ya. Tapi pagi hari ini, dari pertanyaan ini kita semua terjawab bahwa di dalam kehidupan kita mungkin ada masalah gitu ya. Di dalam setiap kehidupan kita selalu ada trouble. Karena memang itu adalah bagian dari kehidupan. Masalah yang ada itu datang bisa dari kesalahan kita, ataupun bisa itu diberikan kepada kita untuk memproses kita, untuk kita semakin bertumbuh. Amin. Nah, di dalam kita mengalami masalah, pasti ada perasaan terganggu. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Pasti ada yang namanya perasaan terganggu, apapun bentuk masalahnya. Mungkin kalau masalah kesehatan, awak iki rasane loro kabeh remek kabeh. Ya, biasa nih kalau masalah kesehatan, masalah finansial, wetenge luwe gak iso tuku mangan. Betul? Ada banyak hal lain, setiap problem dalam keluarga, dalam rumah tangga, mungkin buat hati kita sakit. Dan puji Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan buat setiap kita untuk berdoa. Amin. Nah, berikutnya, pertanyaan yang berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernah enggak ketika berdoa, rasanya kayak enggak dijawab-jawab? Yang pernah angkat tangannya. Loh, bukan berarti semua nggak dijawab loh, pasti dijawab sama Tuhan, betul? Tapi kita merasa. Angkat tangannya. Halo? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan ketiga ini, yang ngacung tangan semua ya. Materinya bisa di next. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk menghadapi kehidupan kita ini, yang tadi kita semua sudah mengerti, kita semua sudah mengakui, mengalami bahwa kita semua ini mengalami masalah. Yang terpenting di dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah untuk kita ini mengerti cara kerja Tuhan. Supaya apa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kalau kita ini mengerti cara kerja Tuhan, maka kita ini tidak akan tertipu oleh tipu daya yang diberikan oleh si iblis. Dan juga kita ini tidak terjebak di dalam kegelisahan. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak ngerti cara kerja Tuhan, wah, otomatis kita ini akan selalu bertanya-tanya, wah Tuhan nih kira, aku sembayang loh Tuhan. Sembayangku 3 kali sehari kayak ngombe obat. Poso kalah Tuhan bulan Ramadan. Poso sak poso nih Tuhan. Doa bersujud, berlutut, mukaku mencium tanah, jengking sak jengking-jengkingnya Tuhan. Tapi kok gak ada jawaban sepertinya. Tapi kok jawabannya mungkin ada. Tapi kok gak sesuai karepku Tuhan. Ya, itu yang seringkali kita alami. Nah, kalau kita ini tidak mengerti, tidak berusaha mau mengerti cara kerjanya Tuhan, maka kita ini akan selalu terjebak dalam tipu daya iblis. Biasanya kalau sudah doa, habis gitu doanya lama,
Jawabannya tunggu waktunya Tuhan. Wah Tuhan, ini kesuwen nih Tuhan. Biasanya mulai ada bisikan. Iya, anjen Tuhan niku kesuwen kok. Nah, mulai ada bisikan. Wah Tuhan niki gak ngerti. Opo ojo-ojo, aku iki kudu anake Tuhan be. Nah, biasanya mulai ada bisikan-bisikan seperti itu. Mulai keluar pikiran-pikiran seperti itu. Mulai keluar perasaan-perasaan yang seperti itu. Nah, kalau kita ini nggak ngerti cara kerjanya Tuhan, bablas saudara. Kita akan pergi dengan penuh rasa kekecewaan. Dan bukan cuma rasa kecewa saja, bahkan sudah pergi dengan rasa kecewa, kita pun juga tidak akan dapatkan solusinya dari apa yang menjadi permasalahan kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Yuk kita lihat di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kira-kira kalau dari ayatnya, kita mau belajar firman Tuhan dari tokoh siapa Bapak Ibu? Siapa? Oke, puji Tuhan. Rajin baca Alkitab ini ya yang jawab. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Sekali lagi, amin. Oke. Kita akan baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Bisa di next materinya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar. Firman Tuhan mengajak kita sama-sama untuk belajar dari tokoh yang namanya adalah Rasul Paulus. Kita sudah baca tadi ayatnya di 2 Korintus pasal 12, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, beberapa kali hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman di tempat ini, ada Bunda, ada Om Un, ada Pendeta Muda Yanuar, ada Pak Gem, ada saya gitu ya. Beberapa kali mungkin terutama Bunda yang paling saya ingat ya, yang menyampaikan bahwa tentang bagaimana Paulus ini mengalami berbagai tantangan dan penderitaan dalam pelayanannya. Masih ingat berapa kali disesah, berapa kali dicaci, berapa kali dipukul, bahkan hidup dalam kelaparan, hidup dalam kedinginan, tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus itu mengalami berbagai tantangan. Sudah ada tantangan, disebut lagi di 2 Korintus pasal 12. Ditambahi apa? Duri dalam daging. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, coba dibayangkan ya, kalau kita seperti Rasul Paulus, wis dikebui iya, difitnah iya, dicaci iya, gak bisa makan pernah, kelaparan, dan lain sebagainya. Ditambahi duri dalam daging, masih pelayanan gak? Loh, halo? Shalom? Halo, shalom semuanya? Saya tahu, gampang nggak Bapak Ibu? Enggak, sama sekali enggak. Gitu ya. Nah inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan yang hebatnya lagi, Rasul Paulus itu sudah berdoa loh sama Tuhan. Di ayat yang ke-8 dilihat. Nih, berseru, berdoa pada Tuhan. Tapi jawabnya Tuhan apa? Cukup. Nah, kalau dijawab Tuhan gitu gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu jadi Rasul Paulus gimana? Ya, perasaannya gimana? Tapi di ayat yang bawah selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan, aku
bersuka, aku bermegah dalam kelemahanku. Bapak Ibu, seringkali ketika kita mengalami hal yang sangat-sangat tidak mengenakan, mengalami setiap tantangan, mengalami setiap masalah di dalam kehidupan kita, seringkali kita ini sebagai manusia, itu terlalu cepat untuk menyerah. Kita berkata, Tuhan, katanya Engkau baik. Katanya Engkau baik. Kok kehidupanku seperti ini ya? Tuhan, katanya Engkau itu baik. Kok mangan kok cik angele. Kok ya aku iki loro Tuhan. Kok ya gajiku gak mundak-mundak. Betul? Halo? Halo? Halo, pernah merasakan seperti itu? Halo? Ya. Coba dibayangkan di dalam posisinya Rasul Paulus. Pelayan Tuhan. Mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Memenangkan jiwa, luar biasa. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dicica, dimaki, dipukuli, kelaparan. Duri ditambahi apa? Duri dalam daging. Dan ketika doa Tuhan ngomong, cukuplah. Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus ini enggak ngerti cara kerjanya Tuhan, sudah lama mungkin Rasul Paulus akan meletakkan setiap pelayanannya dan mungkin gak akan ada kitab-kitab yang seperti Korintus ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sangat penting untuk kita ini mengerti cara kerja Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Kenapa? Kalau kita ini gak ngerti, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ini akan mudah sekali dijebak di dalam kegelisahan, di dalam depresi, ditipu oleh tipu daya iblis. Sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan di depan kita, baik itu solusi permasalahan kita, baik itu berkatnya, baik itu mujizatnya. Kalau kita gak ngerti cara kerjanya, kita gak akan pernah sampai ke sana, Bapak, Ibu. Amin. Tapi kalau kita ngerti cara kerjanya, maka saya percaya setiap kehidupan kita, kita akan melihat anugerah Tuhan itu sudah dilimpahkan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, di dalam setiap masalah dan kelemahan kita, itu wajar untuk merasakan susah. Kita ini manusia masih hidup dalam daging, masih bisa merasakan yang namanya rasa sakit. Wajar. Bapak Ibu tak jewit loro enggak Bapak Ibu? Kalau enggak sakit periksa dokter ya. Mungkin sarafnya keganggu. Bapak Ibu tak idek kaki loro Bapak Ibu. Loro masihan. Loh aduh. Sakit Bapak Ibu, masih sakit. Masih merasakan, itu wajar. Tapi yang enggak wajar, kalau kita ini tenggelam di dalam kesusahan. Amin Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kita ini anak-anak Tuhan, itu ditetapkan untuk hidup dengan penuh sukacita. Amin. Amin semuanya. Hidup penuh sukacita. Sukacitanya dari siapa Bapak Ibu? Tuhan. Dari Tuhan lah. Itu sangat wajar kalau kita masih bisa rasakan susah. Tapi sangat tidak wajar kalau kita ini tenggelam atau hidup berkubang di dalam yang namanya kesusahan. Wong Tuhan di dalam firman-Nya sudah mengatakan sukacita dari surga itu semuanya menjadi bagian kita. Amin. Hidup penuh dengan pengucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau tadi saya sudah bilang bagaimana Rasul Paulus hidup di dalam berbagai tantangan. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, pertanyaannya kok bisa? Betul? Bagaimana kok bisa Rasul Paulus ini mengerti cara kerja Tuhan dan dia tetap berjuang dan dia tetap bertarung, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mencintai Tuhan dan sampai pada akhir hidupnya dia mati martir dan dia dikenal sebagai salah satu rasul yang berdampak cukup besar di dalam perkembangan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Gimana atau caranya Bapak Ibu? Mari kita lihat next materinya. Yang pertama, yang dilakukan
oleh Rasul Paulus adalah tetap berdoa. Sama-sama saya katakan, tetap berdoa. Tetap berdoa. Sekali lagi, tetap berdoa. Tetap berdoa. Yang Rasul Paulus lakukan. Walau dia ini mengalami yang namanya tantangan, dipukul, dihina, dicaci maki, kelaparan, ditambahi duri dalam daging. Yang Rasul Paulus lakukan, dia berlutut dan dia berdoa. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah berapa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan. 3 kali ini bukan hanya menggambarkan 3 aja, tapi ini menggambarkan Paulus sudah berkali-kali berseru kepada Tuhan. Di dalam kesusahannya, Rasul Paulus tetap berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita masih menanti janji Tuhan, ataukah ketika kita sedang mengalami hari-hari yang kurang mengenakkan bagi hidup kita, apakah kita ini masih tetap berdoa? Harus, betul. Tetap berdoa. Sama seperti yang Rasul Paulus lakukan. Ketika dia mengalami hal yang mengenakkan, tentang pelayanannya, tentang kehidupannya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus tidak menghabiskan waktu dengan berkata, "Duh, urip kuci koyo ngene si Tuhan." Enggak. Rasul Paulus datang kepada Tuhan. Amin. Rasul Paulus berdoa. Nah, melalui doa ini loh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena itu Bunda selalu ngajarkan tentang doa. Kenapa? Karena doa ini satu elemen yang tidak bisa tergantikan. Satu hal yang tidak bisa tergantikan dalam kehidupan kita orang percaya. Seperti Rasul Paulus, melalui doanya, Rasul Paulus itu menerima pengajaran. Melalui doanya, Rasul Paulus itu dikuatkan di dalam kehidupannya. Amin? Halo? Amin? Melalui doa, ini loh, dilihat. Jadi karena doa, sekarang ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dan ayat yang ke-9, Tuhan menjawab kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya Paulus ini melalui doanya, Paulus ini jadi ngerti. Ngerti apa? Ngerti cara kerjanya tuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dari doa, Paulus dapat jawabannya. Dan dari doa Paulus ini ngerti, kenapa kok aku ini harus punya duri dalam daging? Oh, supaya aku ini tidak sombong. Karena Paulus berdoa, Paulus jadi mengerti. Karena Paulus mengerti, Paulus akhirnya bersukacita. Amin. Dari doa, Bapak Ibu, mengerti, akhirnya bersukacita, dan dari situ dia dikuatkan. Oh Allah Tuhan, ternyata begini toh maksudmu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap ujian dan tantangan yang kita alami akan jauh lebih mudah kalau kita ngerti maksudnya Tuhan, bukan? Betul? Oh Allah Tuhan, tiba nong ini. Nah, itu tanda betul. Oh Allah Tuhan, tiba no aku gak oleh duit 10.000 supaya aku iso oleh duit 100.000, betul? Ternyata seperti itu. Nah, itulah yang didapat Rasul Paulus dari mana? Dari mana? Doa. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, setiap kita, apakah kita masih tetap berdoa? Ataukah kita ketika sakit dapat nang dokter Bapak Ibu? Moro nang mbah sopo gitu ya. Tidak tahu mbah siapa. Oh iya Bapak Ibu Saudara, jangan terus pendetanya dijadikan dukun juga ya. Sakit, oh iya datang ke sini aja, nanti doa. Diciprati minyak terus sembuh. Doa diciprati banyu terus sembuh. Bapak Ibu doa sendiri di rumah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jangan jadikan pendeta dukun Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerti, wis talah Bapak Ibu, enak. Rasanya enteng, amin. Ketika kita ngerti, mulai dari tetap berdoa, kekuatan yang baru, semangat yang baru itu akan ada dalam setiap kita. Amin. Jadi kita ini bisa ngerti cara kerjanya Tuhan. Nah dari doa, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sama seperti yang juga diajarkan oleh Tuhan kita ketika Tuhan kita melayani di dunia ini. Tuhan Yesus. Kape mati Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Berdoa. Di mana? Taman Getsemani. Stres Bapak Ibu sampai katanya peluhnya seperti titik-titik darah. Itu Tuhan lagi apa? Berdoa. Amin. Doa, ternyata Tuhan mati. Tapi kematiannya itulah yang menyelamatkan setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, setelah kita tetap berdoa, untuk kita mengerti yang namanya cara kerja Tuhan, berikutnya adalah tetap bersyukur. Sama-sama saya, tetap bersyukur. Sekali lagi, tetap bersyukur. Amin. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Apa Bapak Ibu? Bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, saya percaya di dalam setiap kita sakjane gak ada yang senang di dalam kelemahan atau permasalahan, betul? Tapi sing jenenge masalah itu betul bisa dihindari, kadang gak bisa dihindari, betul Bapak Ibu? Wis dijogo awake apik-apik ya. Sik ono ae. Moro-moro ono gini, sama kayak orang nyetir, betul Bapak Ibu? Meneng-meneng nyetir wis gak kebut-kebutan, sudah menuruti lalu lintas, moro disenggol. Kalau disenggol ngomong apa Bapak Ibu? Sabar. Amin. Nggak boleh saya sebutkan, nanti ini di mimbar ya. Di belakangmu juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Sabar. Nah Bapak Ibu, demikian. Saya tahu nggak ada yang suka, tapi ini loh, dari bersyukur juga. Rasul Paulus merasakan apa? Basio aku ini digepuki, basio aku ini pelayananku menghadapi banyak tantangan. Tapi aku tetap boleh bersukacita, bermegah Bapak Ibu. Paulus memilih untuk bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka pola pikir kita ini akan dirubah. Pola pikir kita akan melihat setiap masalah itu bukan hanya dari sisi negatifnya, tetapi dari yang positif dari masalah itu. Dengan kita bersyukur, pola pikir kita berubah, kita akan melihat apa yang mungkin jadi kekurangan, apa yang mungkin jadi kelemahan. Saat kita penuh dengan ucapan syukur, saat kita membawa doa kita di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengubahkan setiap kelemahan dan kesusahan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Setiap kelemahan itu akan jadi jalan buat berkat yang lebih besar untuk datang dalam setiap hidup kita. Amin. Asal engkau memutuskan untuk tetap berdoa dan engkau tetap bersyukur. Amin. Amin. 2 Bapak Ibu, berdoa dan bersyukur. Dengan bersyukur kita akan terima kuasa dari Tuhan. Amin. Bisa dilihat ini di materinya. Dengan bersyukur, kita akan memiliki kekuatan dan semangat yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari 2 hal ini, tetap berdoa dan tetap bersyukur. Belajar dari kisah kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus, karena dia tetap berdoa, dan dia memutuskan untuk tetap bersyukur.
Bapak, Ibu, dan Saudara sendiri bisa melihat bagaimana buah pelayanan yang diterima oleh Rasul Paulus. Amin. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui Rasul Paulus. Dan saya percaya, kalau Rasul Paulus bisa, kita semua juga bisa. Amin. Karena firman ini buat siapa? Buat kita semua. Amin. Amin. Mau percaya Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Biarlah kita dengan tetap berdoa dan dengan tetap bersyukur, kita boleh ngerti cara kerjanya Tuhan. Dan saat kita ngerti cara kerjanya Tuhan, kita akan melihat, walaupun mungkin sekarang kita belum lihat, tapi mata iman kita, mata roh kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang sudah disediakan buat setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.